Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Bertemu dengan saya pasti full semangat karena saya orang yang selalu berusaha untuk selalu semangat. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan apa penyebab orang malas berolahraga. Mungkin ya ada yang bosan ya, tapi karena ini adalah edukasi supaya kita menjadi hidup lebih baik lagi, makanya saya tidak berusaha bosan-bosannya mengajak semua teman-teman di mana saja berada supaya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Karena saya suka dengan olahraga, jadi saya akan selalu kasih motivasi. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang faktor-faktor penyebab malas berolahraga. Namun saya mau cerita dulu ya, sebentar saja. Dulu itu saya tidak suka berolahraga. Sampai umur berapa saya tidak suka berolahraga. Saya mulai sadar pentingnya berolahraga sekitar tahun 2018. Ketika itu saya pusing, sakit kepala ya, karena saya waktu itu memang tidak pernah berolahraga. Namun saya banyak belajar dari Google, dari YouTube tentang pentingnya berolahraga. Pada saat tahun 2018 itu, akhirnya saya berusaha mempatenkan diri supaya saya rajin berolahraga. Dan alhamdulillah, badan saya sehat, selalu semangat, selalu happy, selalu gembira. Makanya saya ingin berbagi kepada semua teman-teman, mari kita mulai dari saat ini, kita mulai berolahraga. Begini ya, saya kan kemarin berolahraga, lari. Saya ketemu dengan teman saya, teman SMP. Kata teman saya begini, saya kan ngajak, yuk kita berolahraga. Saya mah tidak mau olahraga, karena utang saya masih banyak. Saya berpikir, saya tertawa, logikanya di mana? Berolahraga dengan utang banyak. Justru ya, kalau kita berolahraga, kalau kita sehat, maka ada kemungkinan kita bisa bayar utang karena kita sehat. Kita sehat, jadi kita akan bekerja dengan keras untuk membayar utang-utang itu. Katanya dia, saya utangnya masih banyak, saya nggak mau olahraga. Lah itu mungkin ya salah satu alasan yang tidak masuk akal. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah ketika orang tidak mau berolahraga, itu kelelahan. Ada banyak orang yang ketika pulang dari kantor, dari kerja, dari nyari nafkah, dia merasa, saya capek, katanya saya nggak mau olahraga. Katanya begitu. Sebenarnya kalau misalkan dia bisa membagi waktu, ya, waktu istirahat, waktu untuk bekerja, kemudian waktu untuk berolahraga, saya yakin pasti bisa. Karena olahraga itu harus kita luangkan waktu, bukan sisa waktu untuk berolahraga, namun kita luangkan waktu untuk berolahraga. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi, misalkan ibu-ibu ya. Saya sering mendengar alasan mereka seperti itu, makanya saya katakan. Alasannya, saya mah pekerjaan di rumah juga banyak, capek katanya. Dari mulai masak, ngepel, nyuci, ngelap kaca, nyetrika, itu juga sudah mengeluarkan keringat. Katanya seperti itu. Padahal itu adalah hal yang sangat keliru. Memang benar ya, pekerjaan-pekerjaan itu mengeluarkan keringat. Namun bedanya dengan berolahraga, kalau berolahraga itu akan membentuk postur tubuh yang benar, yang bagus. Kalau misalkan pekerjaan rumah tangga seperti mengepel, mencuci pakaian, kemudian masak, kemudian ngelap kaca dan lain sebagainya, memang itu mengeluarkan keringat, namun itu tidak membentuk postur tubuh menjadi lebih baik. Artinya itu tidak membakar lemak-lemak yang seharusnya dibakar.
Kalau olahraga, misalnya kayak senam aerobik, itu kan membakar lemak yang ada di bawah kulit perut ya, dan lemak yang ada di dalam tubuh ya, lemak subkutan dan lemak visceral. Kemudian juga kalau olahraga senam aerobik bisa bakar lemak yang ada di sekitar lengan, ada di punggung, ada di paha. Itu seperti itu. Juga kalau misalkan olahraga lari, itu kan akan menguatkan tulang, akan mengencangkan paha, bokong, dan lain sebagainya. Jadi beda sekali antara pekerjaan ibu rumah tangga dengan berolahraga. Kemudian ada lagi yang berkata begini, saya mah bosan berolahraga, padahal dia sendiri tidak berolahraga. Padahal supaya kita tetap semangat berolahraga, kita bisa ngajak teman, ya. bisa ganti ruangan, misalkan kita yang biasanya senam aerobik di dalam, jadi di dalam rumah ya. Kita kan bisa senam aerobik di luar gitu, di luar di lapangan. Atau kita misalkan biasanya olahraganya di rumah, kita juga bisa olahraga lari. Kalau kita bosan, kita ajak teman-teman. Yang penting mah dari dalam diri menyadari pentingnya berolahraga. Karena berolahraga itu sangat menyehatkan badan dan adalah kesehatan itu suatu investasi. Daripada kita masuk rumah sakit dengan biaya yang jutaan, lebih baik kita berolahraga. Usia itu tidak akan bohong, tetapi berolahraga itu adalah suatu pilihan. Kalau ada yang mengatakan, saya mah sudah tua, malas untuk kesana kemari, justru dengan sudah tua itu kita harus rajin berolahraga. Kemudian ya, motivasi supaya kita rajin olahraga itu di samping satu kita ingin sehat, kita ingin tetap semangat, energi, kita juga ingin bisa jalan-jalan kemana dengan tanpa bantuan orang lain. Misalkan ya, kan ada yang tambah umur mau bangun aja susah, ini tolong bangun, kakinya udah sakit. Atau juga ada yang setelah berumur itu keluar masuk rumah sakit, katanya sakit dengkul, terus sakit apa, dan harus kita tanamkan. Kalau saya pribadi, saya ingin tuanya nanti tidak keluar masuk rumah sakit, makanya saya rajin berolahraga supaya kita lebih bisa menikmati kehidupan. Kalau misalnya kita bosan ya dengan musik apa dalam senam aerobik, kita kan bisa ganti musiknya dengan musik yang lebih semangat lagi, supaya kita semakin semangat berolahraga. Kemudian juga kita ingin postur tubuh yang bagus, yang sehat. Karena ketika postur tubuh yang bagus dan sehat, pakaian yang sederhana pun itu akan tampak bagus. Kita tidak perlu beli baju yang, ini baju bagus ya, pantas nggak di saya? Iya, bajunya mahal, bagus, tapi kalau lemak di mana-mana, rasanya kan tidak pantas juga. Makanya kan lebih baik berolahraga. Kalau kita berolahraga, pakaian apapun yang murah pun itu akan bisa jadi bagus. Itu mungkin motivasi kepada ibu-ibu supaya rajin berolahraga. Ada juga ya yang ibu-ibu yang hanya memoles wajah saja yang diperhatikan biar cantik. Padahal ya, cantik pada keseluruhannya itu yang utama. Cantik akhlaknya, cantik mukanya, cantik bodinya. Hal-hal tersebut yang membuat kita itu menjadi rajin berolahraga. Mungkin sampai di situ ya bahasan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hal-hal tersebut, baik itu yang motivasi olahraga dan hal-hal yang membuat malas berolahraga, kita pelajari di situ.
Jadi kita semakin sadar bahwa sangat penting berolahraga. Mungkin itu saja dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.